Israel ketakutan atas bersatunya Arab Saudi dan Palestina. Negara Raja Salman sahkan dubes untuk Palestina dari Arab Saudi. Zionis kepanasan atas bersatunya Islam di dunia. ويدنا على خطورة السلوك الإيراني في المنطقة وانتهاكه المبادئ القانون الدولي ومجافاته Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Israel kini makin terjepit. Arab Saudi yang digadang-gadang akan bersatu menormalisasi hubungannya dengan Israel malah kini bekerja sama dengan Palestina. Bahkan Riyadh telah menunjuk duta besar Arab Saudi untuk Palestina. Hal ini makin menegaskan bahwa perjuangan Palestina tidak sia-sia dan seluruh usaha Israel untuk mempengaruhi negara-negara yang lain gagal. Bersatunya kekuatan Palestina dan Arab Saudi memperkuat Islam di dunia. Sementara itu, Israel mengesampingkan penunjukan duta besar Arab Saudi untuk Palestina, padahal upaya tersebut dilakukan saat Washington mencoba menjalin hubungan formal Israel dengan Riyadh. Duta besar Saudi Arabia untuk Yordania, Nayef Al-Sudairi, memperluas mandatnya untuk memasukkan utusan untuk Palestina. Sebuah posting media sosial oleh kedutaannya di Amman mengatakan Konsul Jenderal di Yerusalem sekarang menjadi salah satu tugas Al-Sudairi. Itu tampaknya sesuai dengan tujuan lama Palestina dan sejauh ini tidak membuahkan hasil untuk mendirikan negara di wilayah yang diduduki Israel dalam Perang 1967. Dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kotanya sendiri, status yang diakui oleh Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump pada tahun 2017, tetapi tidak oleh kekuatan dunia lainnya. Otoritas Israel melarang aktivitas diplomatik Palestina di kota itu. Arab Saudi telah memperjuangkan perjuangan Palestina dan menghindari hubungan resmi dengan Israel. Tetapi Amerika Serikat berusaha untuk mempromosikan apa yang bisa menjadi kesepakatan bersejarah Timur Tengah yang mencakup normalisasi hubungan Israel-Saudi. Al-Sudairi bisa menjadi delegasi yang akan bertemu dengan perwakilan di otoritas Palestina, kata Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen kepada stasiun Tel Aviv Radio 103 FM. Pertama kalinya dalam sejarah, Riyadh sebelumnya mengkoordinasikan pengakuan Israel atas tujuan kenegaraan Palestina yang sedang ditangani. Di antara tantangan untuk mencapai tujuan itu adalah perpecahan antara pemerintah Palestina yang didukung secara internasional dan saingan bersenjata Israel ataupun saingan bersenjata Islamnya. Hamas Bassam Al-Agha, duta besar Palestina untuk Riyadh, menyebut penunjukan Al-Sudairi sebagai penegasan Saudi atas kenegaraan Palestina dan penolakan atas apa yang telah diumumkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini berarti kelanjutan dari posisi Arab Saudi, kata Al-Agha pada Radio Voice of Palestina. Sementara Cohen mengatakan penunjukan Al-Sudairi belum dikoordinasikan dengan Israel. Dia melihat kemungkinan adanya kaitan dengan prospek normalisasi. Apa yang ada di balik perkembangan ini adalah dengan latar belakang kemajuan dalam pembicaraan Amerika Serikat dengan Arab Saudi dan Israel. Saudi ingin menyampaikan pesan kepada Palestina bahwa mereka tidak melupakan mereka. Kerajaan Arab Saudi untuk pertama kalinya dalam sejarah menunjuk duta besar kerajaan untuk negara Palestina. Kementerian Luar Negeri Kerajaan pada hari Sabtu mengatakan duta besar Arab Saudi untuk Yordania, Nayef bin Bandar Al-Sudairi, akan menjabat sebagai duta besar non-residen pertama yang luar biasa untuk negara Palestina. Langkah Riyadh ini dilakukan di tengah laporan bahwa Arab Saudi dan Israel hampir mencapai kesepakatan normalisasi di bawah naungan Amerika Serikat, namun kenyataannya gagal.
Sementara itu, penunjukan duta besar tersebut juga didampingi ataupun dipandang banyak pihak sebagai pesan dari Arab Saudi bahwa perjanjian normalisasi dengan Israel tidak akan mempengaruhi hubungan Riyadh dengan Palestina. Para pejabat Palestina di Ramallah telah menyatakan keprihatinan atas kemungkinan kesepakatan normalisasi antara Israel dan Arab Saudi dengan mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang upaya Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan tersebut. Mereka juga menyatakan harapan bahwa pemulihan hubungan yang nyata antara Israel dan Arab Saudi tidak akan mempengaruhi dukungan kerajaan untuk masalah Palestina. Seorang pejabat senior Palestina memuji penunjukan duta besar Arab Saudi sebagai kemenangan diplomatik dan bersejarah. Sudairi yang akan tetap menjalankan tugasnya sebagai duta besar untuk Yordania juga akan menjabat sebagai konsul jenderal di Yerusalem, kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Sebelumnya pada hari Sabtu, diplomat Saudi menyerahkan surat kepercayaannya sebagai ataupun kepada Majdi Al-Haidi, penasehat urusan diplomatik Palestina dalam sebuah upacara di Kedutaan Palestina di Amman. Kantor berita Palestina Wafa melaporkan surat kepercayaan resmi itu akan diserahkan kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas sesegera mungkin. Sudairi kemudian berterima kasih kepada Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Muhammad bin Salman karena telah menunjuknya sebagai duta besar untuk negara Palestina. Terima kasih yang tulus dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Tuanku penjaga dua masjid suci dan yang mulia putra mahkota dan juga Perdana Menteri karena telah menunjuk saya sebagai duta besar kerajaan untuk negara saudara Palestina dan konsul jenderal di kota Yerusalem. Palestina adalah langkah penting yang akan berkontribusi untuk lebih memperkuat hubungan persaudaraan yang kuat yang meningkat kedua negara dan dua bangsa yang bersaudara, paparnya. Sudairi mengatakan kepada Al-Mamlaka TV, ini adalah langkah penting yang berimplikasi besar terhadap kesungguhan penjaga dua masjid suci untuk mempererat hubungan dengan saudara-saudara kita di negara Palestina.